Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari perenungan saya, ya, atas firman Tuhan yang saya baca, juga hal-hal yang saya dapatkan ketika berdoa gitu ya. Yang pertama adalah tentang firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 34. Ya, di sana dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Tentu Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya sampai di kayu salib gitu ya. Tugas penebusan sudah selesai. Tetapi apa yang menjadi amanat agung ya yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, pesan terakhir yang menurut saya terpenting adalah bagaimana untuk menjadikan segala bangsa muridnya itu adalah sesuatu yang berkesinambungan, dan tongkat estafetnya sudah diberikan kepada 12 murid waktu itu ya, kecuali Yudas yang mengkhianati Yesus tentunya ya, kita sudah tahu pasti itu gitu ya. Kepada murid-muridnya yang yang setia ya, Tuhan memberikan tongkat estafet untuk menyelesaikan kehendak Tuhan ya. Dan itu diteruskan sampai kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah murid yang didoakan oleh Yesus ya. Ketika Yesus kan berdoa kepada para muridnya, Yesus berdoa bahwa bukan cuma kepada mereka ini saja aku berdoa, kata Yesus, tapi kepada orang-orang yang kemudian hasil daripada pemberitaan Injil yang dilakukan oleh ke-11 murid yang setia itu gitu ya. Jadi dalam tanda kutip bahwa pekerjaan Yesus sampai garis finish itu belum selesai, tapi bagiannya dia secara pribadi itu sudah dituntaskan dengan sempurna oleh ketaatannya mati sampai di kayu salib. Nah, tetapi ada tugas tepatnya kehendak Bapa yang belum selesai dikerjakan di bumi ini, dan itu tongkat estafetnya sudah diberikan kepada para murid dan kita sekarang yang sungguh-sungguh merasa diri, menyadari diri adalah murid Tuhan. Saya dapatkan ini di dalam doa, kemudian juga dikonfirmasi dengan firman, lalu kemudian dengan beberapa rekomendasi video yang juga menguatkan hati saya untuk ingatkan kita akan tugas yang seharusnya mesti dianggap tugas oleh seorang murid sejati. Ya, jadi seperti yang kemarin saya katakan, salah satu hal yang saya saksikan di YouTube ya, selain belajar gitu ya, juga kesaksian surga dan neraka udah dari dulu itu saya bagikan. Kemudian tentang ciptaan Tuhan ya, tentang alam semesta, galaksi yang saya sangat suka ya. Ya kalau di dunia saya suka properti ya itu urusan pekerjaan manusia, tapi tentang ciptaan Tuhan saya lebih mengagumi benda-benda di luar angkasa daripada misalnya kayak laut, kayak sungai, kayak danau gitu ya. Dan saya dan tontonan ini mendekatkan saya kepada Tuhan, lalu membangkitkan pengaguman saya tentang Dia, dan keheranan saya tentang Dia, lalu tentang keberadaan Dia yang satu-satunya adalah Tuhan gitu. Nah, saya saksikan itu semua
Tapi saya tidak boleh berfokus pada diri saya sendiri. Yang penting saya nikmati, ya sudah, tontonan ini selalu mengingatkan saya tentang neraka, kemudian tontonan tentang galaksi, benda-benda di luar angkasa ini selalu membagikan kegaguman saya sama Tuhan. Saya nikmati dia gitu ya. Lalu surga membangkitkan semangat saya, dan selalu berfokus pada diri sendiri. Itu adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Kenapa penting ini saya bagikan? Supaya jangan kita menjadi salah fokus gitu ya. Kita menjadi hanya ingin mengenyangkan memenuhi kebutuhan rohani kita sendiri. Nah, inilah salah satu alasan kenapa saya sangat merekomendasikan gereja, ya, di mana rekomendasi videonya kita dengarkan belakangan ini gitu ya. Karena mereka tidak salah fokus dalam bergereja ya. Selain mengadakan peribadatan, pujian penyembahan mereka memberkati gitu ya, ada pelayanan diakonia mereka, tetapi adalah penjangkauan mereka. Memang salah satu tanda daripada gereja atau orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan adalah ini. Ya, dia punya beban kepada jiwa-jiwa. Jadi jangan sampai terkecoh dengan hal-hal yang misalnya tanda-tanda kedatangan Tuhan ya, antikris lah, kemudian masa kesukaran. Tadi saya katakan itu harus punya porsi untuk kita berjaga. Dia harus menempati satu porsi tertentu di dalam hati dan pikiran kita ya, untuk kita tetap berjaga. Tapi jangan selalu fokusnya lebih dominan ke sana, nanti akhirnya menjadi ngeroh gitu ya. harus memiliki hati seperti Tuhan gitu ya. Dia punya hati untuk yang terhilang ya, mulai dari yang seperti yang kemarin saya katakan, mendoakan, menggumuli orang-orang kita kasihi, orang-orang kita kenal gitu ya. Saya tertarik kemarin dengan doa salah satu hamba Tuhan di gereja tersebut ya. Walaupun dia bukan senior pastornya, tapi saya bisa feel bahwa beliau ini juga orang yang sungguh-sungguh gitu ya. Dia berdoa, Tuhan jangan biarkan kami menjadi biasa-biasa ya. Itu juga doa saya kepada Tuhan. Tuhan jangan biarkan saya kehilangan gairah dalam melihat, kehilangan gairah untuk menjangkau jiwa, belas kasihan kepada orang. Kalau kata-kata senior pastornya mereka yang juga ya udah khas diikuti lah ya sama hamba Tuhan yang di bawahnya, itu biasa itu perkataan-perkataan pemimpin itu seperti turun ke orang-orang yang dilayaninya. Kalau mereka suka membahasakan dengan sengaja ya, itu juga kalimat yang sempurna ya, perfect menurut saya untuk menekankan sesuatu gitu ya. Kalau saya lebih pada menggunakan kata memang diniatkan dan ditindaklanjuti gitu ya. Jadi mereka itu seperti yang kemarin saya katakan, ada pastor yang khusus dari SMP ke SMA, mereka itu menjangkau, bahkan dia turun loh untuk berbicara kepada dosen-dosen, rektor-rektor mungkin gitu ya. Lalu yang pastor untuk yang SD, belum lama ini mereka mengadakan KKR neraka itu nyata di Kupang gitu ya. Nah itu juga yang kemarin mengkonfirmasi apa yang saya dapatkan dari Tuhan gitu ya. Kalau nanti kalian dengarkan sharing saya tentang anak-anak gitu ya, saya dapatkan dalam doa saya harus bagikan pengangkatan, bahkan saya juga harus bagikan tentang neraka minimal 1 kali sebulan gitu ya. Supaya mereka takut akan Tuhan gitu ya. Nah di sharing itu kan saya katakan, kadang saya berpikir kalau pakai otakku sendiri ya, apakah ini nggak terlalu berlebihan menu untuk anak-anak gitu ya. Tetapi enggak ya, nanti
dengarkan sharing tentang pengangkatan orang percaya kepada anak-anak itu gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh gereja ini juga meneguhkan apa yang saya katakan. Nggak masalah, dari awal kita harus tanamkan kepada anak-anak sejak dini takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, kemudian neraka ya, kemudian hal-hal yang penting, karena mereka pintar, supaya mereka sudah didoktrin dengan firman Tuhan sejak dini, ditanam pondasi sehingga nanti mereka bisa bedakan gitu ya. Nah, mereka itu tidak mau kehilangan gairah dalam menjangkau jiwa. Nah, itu yang mau saya katakan kepada kita semuanya. Saya sendiri terus berdoa ya, Tuhan jangan sampai saya kehilangan gairah untuk melihat jiwa-jiwa dimenangkan, kehilangan semangat untuk memberitakan Injil gitu. Karena itu adalah satu porsi, bahkan bukan porsi yang kecil di dalam hati kita yang harus kita miliki. Karena Yesus katakan, sama makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan itu. Secara pribadi dia sudah selesaikan itu di kayu salib dengan sempurna. Jadi kalau saya mengartikan makanan itu adalah sesuatu yang memang kita inginkan, dicari oleh manusia, sesuatu yang memuaskan hati kita, memuaskan jiwa kita ya, karena jiwa itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Sesuatu juga yang dikerjakan di sepanjang hidup manusia, di mana kita manusia ya mengalokasikan waktu lebih banyak untuk bekerja. Nah, tadi saya katakan kalau gereja ini mengatakan dilakukan dengan sengaja. Jadi mereka itu melakukan, ada namanya CG Fund, di mana mereka setiap bulan dengan sengaja menjangkau jiwa-jiwa gitu ya. Saya berdoa juga terhadap diri saya, bahwa saya minta ya, ada juga kesaksian yang sudah pernah juga saya bagikan channelnya, dia bilang dia berdoa sungguh-sungguh ya, kalau bahasa saya betul-betul diniatkan dan diwujudkan, bagaimana meminta kepada Tuhan supaya memiliki hati yang berbelas kasihan, mulai dari orang-orang yang kita kasihi dulu, bergumul untuk mereka, berdoa untuk mereka, dan juga menjangkau jiwa-jiwa. Yang saya mau katakan juga yang penting adalah saat ini menjadi peringatan, coba cek dengan baik-baik, coba cek dengan sungguh-sungguh, berikan waktu, coba cek, menilik isi hati kita yang terdalam. Apakah kita masih punya hati seperti Yesus untuk melihat amanat agung itu terjadi? Kalau tidak, saya mau katakan sama seperti musik tanpa jiwa, atau sebuah pujian penyembahan tanpa nyawa, tanpa roh, tanpa jiwa. Demikian juga kehidupan seorang Kristen, katanya Kristen, tapi tidak memiliki hasrat ini di dalam dirinya, itu adalah sesuatu yang hambar, sesuatu kehidupan yang tidak memuaskan hati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kita adalah garam, kita adalah terang. Kalau sudah fokus pada diri sendiri, pada masalahnya, udah kehilangan gairah untuk membagikan posting ya, menjangkau. Kita kan bersyukur di media sosial, kita hanya bisa duduk, kita bisa menjangkau orang. Kok nggak ada minat itu gitu ya? Hati-hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang telah kehilangan gairah, tidak kehilangan semangat, kehilangan cintanya, cinta mula-mulanya kepada Tuhan yang diwujudkan dengan, ya kan, kalau mengasihi, mencintai itu adalah ada dorongan untuk melakukan sesuatu bahkan yang terbaik dalam hidup kita. Perhatikan itu. Itu yang saya mau sampaikan. Mau dengar apa enggak? Saya mau kasih tahu bahwa kalau kekristenan kita enggak punya, kita sadar kita enggak punya hati untuk menjangkau orang, paling tidak untuk memenangkan, mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Hati-hati, jangan-jangan sudah terjebak dari roh agamawi, atau sudah ngeroh hanya pikirkan tentang antikris, yang hal-hal yang tidak bahkan menyentuh amanat agung. Itu hati-hati.
Saya berdoa tadi malam sungguh-sungguh seperti itu, supaya saya nggak mau, supaya hidup saya tidak kehilangan gairah itu. Saya harus mau sampai masa hidup saya bukan cuma setia, ya, tapi bukan cuma mengejar perkenanan Tuhan atas hidup saya, tapi saya harus memiliki visi yang sama, yang merupakan kerinduan Tuhan. Bagaimana selama hidup ini menyelesaikan, saya ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung dalam hidup saya, gitu ya. Perhatikan, ya, kalau saya lihat memang di antara kita orang yang memang tidak punya telinga sungguh-sungguh, tidak punya hati sungguh-sungguh, ya, itu tidak, seperti nggak mempan gitu ya. Dia dengar tapi hatinya itu tidak diberikan, ya, tidak membuka hatinya, sehingga apa yang didengarkan dari tuntunan TRC ini tidak menjadi perilakunya. Saya pikir apa seharusnya kalau sudah bertahun-tahun di dalam pelayanan ini, ya, mestinya sudah bisa nangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi jangan memprihatinkan sih kalau melihat punya kehidupan yang ganda, kelihatannya suka hal yang rohani, mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak sampai, pesannya itu nggak betul-betul sampai di dalam hatinya yang terdalam, sehingga tidak terwujud dalam tindakannya. Tidak punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa di media sosial, di dalam kehidupan nyata. Itu sangat memprihatinkan. Saya kalau ketemu selain anak-anak, ya, orang tua murid yang menurut saya ini kan selalu akan ada kategori, ya, ini termasuk anak-anak ini, saya udah lihat ini nggak punya hati. Sorot matanya itu kelihatan bahwa ini tidak punya hati untuk menghargai firman Tuhan, gitu ya. Yang sungguh-sungguh itu kelihatan dari sorot matanya. Kalau ada orang tua yang saya pikir ini hatinya murni, gitu ya, saya mulai mendoakannya. Kalau Tuhan memang sudah punya agenda dalam kehidupan orang itu, sama seperti yang tempoh hari saya katakan, salah seorang di sini yang dulu pernah kami jangkau, itu akan menjadi terus terbeban dalam hati saya untuk mendoakannya, dan memang Tuhan kerjakan sesuatu, gitu. Nah, beban itu harus ada. Kalau nggak punya, itu seperti hidup kita ini sesuatu yang tidak memuaskan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau lihat orang-orang yang ya seperti gereja itu, orang-orang yang tonton di YouTube, di mana mereka punya hati untuk seperti berdoa untuk Israel. Saya juga berdoa, Tuhan berikan aku gairah supaya aku juga punya hati berdoa untuk orang Israel, gitu ya. Minta dengan niat yang kuat dan wujudkan dengan tindakan doa, memohon kepada Tuhan, punya belas kasihan kepada yang terhilang. Ya, itu pesan yang pertama. Lalu yang kedua adalah saya mau tegaskan lagi pesan yang kemarin, ya, dikatakan go deeper, masuk lebih dalam lagi untuk mengejar kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, ya. Makanya judul sharing kalian adalah klik dengan agenda Tuhan. Nah, kita harus selalu tahu, ketika zaman Nuh, ya, dikatakan di sana gak ada yang berubah, orang kawin dan mengawinkan, makan dan minum. Kehidupan di dunia ini memang akan berseberangan, tidak sejalan dengan agenda surga. Nah, kalau kita tidak mau seperti istilah orang itu go deeper dengan persekutuan kita dengan Tuhan, kita tidak akan pernah klik dengan agenda Tuhan yang berkali-kali dikatakan bahwa Dia akan datang lebih cepat daripada yang kita kira. Ya, kita sungguh-sungguh harus berjaga-jaga, karena tanda-tanda sudah menunjukkan ke akhir zaman. Dan ada satu peristiwa yang berkali-kali saya katakan kita harus waspada, adalah pengangkatan orang percaya yang tentunya akan mengawali
kedatangan Tuhan yang kedua kali, entah dia sebelum masa kesukaran dan atau di tengah kesukaran atau setelah kesukaran, saya nggak perdebatkan itu, karena Tuhan nggak ngomong sama saya sendiri gitu ya. Saya nggak mau seperti seorang yang paling yakin nanti datangnya pada masa kesukaran atau setelah masa kesukaran. Saya nggak mau. Kalau Sadusi dapatkan sendiri, yaitu personal dia. Tetapi buat kita adalah berjaga, go deeper, masuk dalam persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan. Saya kalau setiap ada waktu ya, kalau tidak sedang tidur tentunya atau tidak sedang kerjakan sesuatu ya, seperti belakangan ini saya nggak tahu. Kalau saya tidur itu kalau jam 10 pasti nggak bisa, pasti jam 11 tidur kurang lebih setengah jam, 45 menit atau sampai 1 jam. Jam 12 udah bangun lagi, udah bugar. Yang penting udah tidur gitu ya. Itu juga buat kesehatan bagus. Emang tidur di atas jam 12 itu nggak baik buat kesehatan. Tapi saya baca yang penting kalau tidur bangun lagi setelah jam 12 itu nggak apa-apa. Yang penting udah ada tidur nyenyaknya dulu gitu ya. Jam 12 saya sudah nggak bisa tidur lagi, ya berdoa, saya berlutut, bahasa roh. Saya penyembahan itu walaupun habis pelayanan anak di sini gitu ya, capek. Saya malam hari itu lebih suka menyembah Tuhan sambil berdiri. Saya sandangkan ya, saya ini kan gitar gitu ya, saya sambil menyembah Tuhan. Saya bahkan kadang lebih bertenaga kalau berdiri gitu ya. Saya berdoa, teriak-teriak. Saya mau selalu roh saya itu menyala-nyala. Sebab dengan roh yang menyala-nyala kita bisa mengikuti agenda surga dan kita punya detak jantung yang seirama dengan surga. Kalau nggak lakukan usaha ini, saya sangat yakin orang ini juga akan terlewat. Akan terlewat. Saya punya bagian untuk mengingatkan, sebab hanya kita lah yang punya kuasa untuk memutuskan kita mau dengar apa tidak. Ya, saya bersyukur untuk semuanya yang Tuhan kerjakan, baik di TRC maupun yang di Jambi. Anak-anak yang sekarang pun seperti itu. Ya, walaupun yang masih konsisten datang itu kurang lebih 15, yang bahkan yang sungguh-sungguh itu hanya 10-an gitu ya. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang sudah diproses lewat kesetiaan, diproses lewat teguran. Mereka adalah orang yang terpilih yang kalau menyembah itu sungguh-sungguh. Yang mendengar firman Tuhan mereka sungguh-sungguh. Saya sangat justru harapkan orang-orang yang gak murni hatinya itu cepat-cepat gak usah datang. Kenapa? Karena saya sangat tidak suka melihat orang kelihatan kok dari sorot matanya gitu ya. Saya nggak merasa diri saya sempurna, tapi saya tahu ketika saya dulu belum sungguh-sungguh sama Tuhan, sampai pada tahap saya mengerti, saya mengasihi Tuhan, saya mengerti namanya kesungguhan Tuhan, kesungguhan dan mengikut Tuhan. Jadi saya bisa rasakan dengan tajam gitu ya, dari sorot mata anak-anak itu. Ini cuma motivasinya kumpul-kumpul atau bahkan mungkin snack atau hal yang lain, itu saya bisa rasa dari sorot matanya ya. Itu betul-betul kelihatan siapa yang seperti perumpamaan itu yang Yesus katakan, siapa yang firman Tuhan itu jatuh di dalam hatinya, masuk di dalam hatinya, atau siapa yang ya cuma berpura-pura gitu ya. Di TRC juga begitu. Yang saya mau katakan, saya nggak bisa ubah orang ya. Saya hanya melakukan bagian saya untuk mengingatkan. Kalau kita membuka hati, maka firman itu akan bertumbuh, akan dikerjakan oleh Roh Kudus gitu ya. Jadi go deeper. Saya pinjam istilah orang itu, masuk lebih dalam. Saya berkali-kali katakan untuk sekian kali. Yang paling saya rindukan, saya juga katakan sama Tuhan, Tuhan, ya yang paling aku rindukan, yang paling aku inginkan dalam hidup, sambil saya menyembah, saya sambil jalan, kadang saya ke ruang tengah berkata-kata, Tuhan, yang paling aku rindukan adalah hidup bersama dengan Engkau, bertemu dengan Engkau. Yang paling aku inginkan, yang paling aku berjuang adalah hidup benar setiap hari berkenan bagimu. Dan
Seperti lagu itu keinginan hati saya yang kemarin saya nyanyikan, ya. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Juga lagu yang sebelumnya, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Itu yang paling aku rindukan. Saya katakan ini yang paling aku rindukan. Bukan melayani, bukan panggung pelayanan, enggak. Makanya dalam melayani saya berkali-kali juga bilang ke anak-anak itu, yang saya inginkan adalah ada orang yang mau dibentuk, ada orang yang mau berubah, sekalipun sedikit tapi berkualitas. Hati saya suka cita ketika mereka sungguh-sungguh. Itu yang paling saya cari, itu yang paling saya inginkan, ya. Dan itu hanya akan bisa kita jalani menjadi sebuah realita kalau memang harus sepaket dengan dimana kita punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Iya, kalau kita tidak punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu kemauan, kerinduan, kehendaknya Dia. Ini yang kita harus kejar, ya. Hidup berkenan setiap hari. Nah, kemudian ada dorongan untuk jiwa-jiwa melayani, itu adalah buah dari persekutuan tadi, ya. Dan janganlah, lagi-lagi saya tekankan, hanya fokus pada yang yang tanda ini, ya, yang tadi saya katakan itu loh, banyak posting di media sosial yang antikris lah, yang ya tadi saya katakan itu perlu. Kalau itu mengingatkan kita pada kedatangan Tuhan, it's okay. Tapi jangan menjadi fokusnya di situ. Yang di pikirannya itu adalah kita udah akhir zaman, tanda zaman. Coba taruh porsi yang besar seperti kerinduan Tuhan. Bagaimana dengan jiwa-jiwa? Supaya nanti jangan jadi punya roh agamawi, merasa diri paling tahu, tapi nggak punya hati, nggak sungguh-sungguh punya hati untuk melihat jiwa-jiwa. Coba renungkan ini. Apakah di dalam hati kita masih punya selera yang sama, gairah yang sama dengan Tuhan Yesus? Dan juga saya tekankan lagi supaya kita punya niat yang diikuti dengan tindakan untuk go deeper, ya. Saya lihat ada salah seorang saudara yang punya jam bahasa roh juga, itu 1,5 jam, ya. Dan saya bersyukur gitu. Kalau nggak salah dulu Bapak ini juga belum punya mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya, karena rasanya di gereja tersebut itu kurang ditekankan kepenuhan Roh Kudus. Dan saya nggak tahu Bapak ini kemudian mengejar, merindukan kepenuhan Roh Kudus itu karena tuntunan TRC atau memang sudah bergabung di gereja lokal yang menekankan berbahasa roh gitu, ya. Berdoa dalam bahasa roh itu sangat membantu kita, menolong kita untuk mengalami kesenyawaannya, selalu bisa klik dengan alam rohani yang tadi saya katakan berseberangan dengan dunia ini. Ya, di dunia ini seperti sekarang di Indonesia, ya, dibicarakan tentang politik, ya, dinamika politik. Itu akan berjalan dengan agendanya sendiri. Orang Kristen sejati harus mengerti porsi koneksitas dirinya itu harus lebih banyak dengan perkara rohani, dengan arus surga. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau dia membayar harga untuk mencari Tuhan. Saya banyak
berdoa. Kalau saya udah capek aja saya berhenti, beneran. Kalau malam habis doa gitu, walaupun habis doa malamnya baru selesai, kadang saya udah, kalau doa malam itu udah habis mandi, saya sambil tiduran, udah saya lakukan lagi, sama kayak ketika bangun tidur, udah tergeletak aja udah basah roh lagi, udah basah roh. Jadi kadang-kadang kalau dihitung itu saya punya waktu itu sambil merenungkan firman malam juga bisa sampai 1,5 sampai 2 jam gitu. Terus tidur tadi yang saya bilang setengah sampai 1 jam, saya nggak merasa, baru doa lagi, udah berlutut lagi, karena nanti ngapain di tempat tidur ya. Iya sih berbahasa roh lagi, tapi kalau sudah saya dapat sinyal dari tubuh saya, ini nggak bakalan ngantuk lagi deh, saya berlutut lagi, berdoa, menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Aku sendiri banget sama Tuhan, memujimu Yesus kekasih jiwaku. Megah sekali yang Tuhan sediakan bagiku. Kadang-kadang itu sih kayak bergonta-ganti ya. Kalau saya lihat kemegahan alam semesta gitu ya, oh lebih dahsyat lagi surganya. Ya, aku ingin berada dengan Tuhan, dan perjuangan hanya sekali dan di bumi ini. Makanya saya lakukan perjuangan yang paling maksimal yang aku bisa. Ketika ada godaan untuk berdosa, saya berlutut. Dan memang itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk dalam segala hal. Dalam pergumulan terhadap dosa, pergumulan terhadap hidup, pergumulan, kekuatan untuk ketaatan. Doa. Makanya harus banyak doa. Banyak berlutut. Termasuk berbahasa roh. Sekali lagi saya ulangi, saya nggak bisa paksa. Di antara kita ini untuk punya hati. Sebab hatimu, engkau yang kuasai. Tetapi saya percaya apa yang saya berikan ini tidak akan pernah sia-sia. Karena orang-orang yang punya hati yang sama, itu akan terus dimotivasi untuk naik melejit, untuk mengikuti pesan yang saya bagikan, untuk sealur dengan surga, dan juga go deeper. Kita bahkan nggak tahu apa yang terjadi 2024. Hanya dia yang intim sama Tuhan, seperti Henok, seperti Nuh, yang selalu yang akan teguh gitu ya, dan juga akan merasa aman. Karena apa? Apapun yang terjadi dalam hidup, Tuhan tidak pernah berubah. Dia ada di pihak orang benar. Jadi Tuhan, orang benar itu seperti punya imunitas sendiri karena ketaatan itu. Dan di dalam video-video juga dibagikan baik keselesaian neraka ya, maupun pesan-pesan profetik dari orang itu ya, yang juga saya bagikan di video adalah selalu berbicara tentang ketaatan. Dan saya bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus sejak awal dari pelayanan ini. Bukan, apalagi kesaksian neraka yang baru saya bagikan ke tim admin, nanti akan dibagikan. Pengkhotbah misionaris yang melakukan mujizat berbahasa roh juga banyak di neraka. Kenapa? Karena memiliki kehidupan yang ganda. Ada yang karena tidak mengampuni lah, ada yang cinta uang lah, ada yang macam-macam. Mereka yang menyembah Tuhan di gereja, hanya di neraka. Makanya saya katakan yang paling utama dalam hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Ke gereja bukan jaminan. Menjadi Kristen bukan jaminan untuk diselamatkan. Bahkan percaya Yesus bukan jaminan. Tapi kehidupan yang taat, kehidupan yang hidup dalam kebenaran, in every single area of life, dan setiap saat. Makanya itu menjadi doa saya ketika saya nggak sedang rekaman atau sedang baca Alkitab atau apa, itu saya terus nyanyikan. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Bukan mau melayani, enggak. Mau hidup dalam kebenaran. Karena saya nggak mau menyakiti Tuhan ya.
mengasihi diri saya gitu ya. Saya kemarin dengarkan khotbah tentang kasih Tuhan yang kekal gitu ya. Lalu berbicara juga tentang neraka, mengerikan sekali neraka itu. Dari situ, dari Bill Lewis ya, juga katakan, ketika kita menyadari mengerikannya neraka, kita harus sungguh-sungguh menyadari betapa mahalnya keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan itu. Dan kita hanya perlu jaga dengan kesetiaan kepadanya dan ketaatan. Itu yang dari dulu ditekankan di dalam pelayanan ini. Gak akan ada berharganya pujian penyembahan yang kita naikkan, persembahkan bahkan pelayanan kita, kalau tidak disertai dengan ketaatan. Kejar ketaatan, kejar hidup dalam kebenaran setiap hari. Ya, itu yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya menjadi nafas kita semua, dan yang membuat saya tetap bergairah hari ini adalah persekutuan saya yang saya nomor satukan dengan Tuhan. Kalau saya terpisah dengan Tuhan, saya akan menjadi lemah, saya bahkan bisa jatuh dalam dosa. Semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin saya bisa kenal hatinya. Itulah goal daripada pelayanan saya di TRC, juga terhadap anak-anak ini. Bukan seberapa jumlahnya, bahkan kalau sampai pun nggak punya tempat suatu saat di kota ini, saya tidak akan pernah persoalkan itu. Sebab sukacita saya adalah ketika anak-anak itu sudah memulai yang benar. Bahkan anak-anak ya yang kemarin saya katakan udah diproses oleh Tuhan gitu ya. Ya karena di sini kan belum ada ibadah gitu ya. Tapi dia sendiri sama kayak diri saya dulu, saya nggak mau ke gereja ketika sejak SMA ya. Ngapain sih ke gereja gitu ya, karena nggak ada yang dapatkan. Nah, anak ini juga nggak ke gerejanya, ke gereja, salah satu gereja tradisi. Tetapi setelah sekarang dia udah terakhir saya tahu dia sudah mau ke gereja, tapi bukan ke gereja orang tuanya, tapi ke gereja yang sama dengan kita. Ya, yang memang sekalipun saya katakan gereja tidak menentukan, harismatik enggak, tapi maksudnya kan di dalam pot ini ya seperti tanaman, dia lebih bertumbuh ya karena berada di lingkungan gereja yang lebih baik. Nah, itu salah satu hal yang berubah. Itu yang bawa sukacita saya. Kalau saya tidak lakukan itu selama ini, bagaimana Roh Kudus mau bekerja? Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Segala kemuliaan yang pada Tuhan. Tapi yang saya mau katakan adalah seperti itu sukacita saya. Bukan gedung gereja, tapi hidup yang diubahkan. Itu juga yang tadi saya katakan. Walaupun ada di antara kita yang menganggap sampah apa yang saya katakan ini, tapi saya percaya di hati yang sama dengan diri saya, ini menjadi berkat yang luar biasa. Gitu ya, ini yang saya mau sampaikan. Kejar Tuhan, go deeper. Dan juga cek, jangan sampai kita hanya fokus pada ini nih segala macam yang hanya yang kelihatannya bombastis, membaca posting-posting di media sosial yang aneh-aneh lah tentang akhir zaman. Ya mungkin juga nggak aneh-aneh ya, nggak semua aneh-aneh. Tapi jangan dong, hatimu hanya ke situ. Coba cek, kalau hatimu ternyata nggak ada untuk yang terhilang, hambar di mata Tuhan. Harus selalu punya jiwa yang membara untuk melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Jadi bukan masalahnya orang-orang kita jangkau di WA buat bertambah, enggak. Itu menjadi deteksi terhadap hati kita. Kalau dikenali, kita ini udah ngeroh aja begitu, atau masih sepadan dengan hatinya Tuhan. Itu yang saya lakukan terhadap anak-anak ini. Bagaimana semakin banyak yang diubahkan seperti anak itu. Aduh, anak-anak kelas 2 SD juga kemarin awal-awal ya masih aja lupa baca Alkitab. Tetapi saya pikir oke lah, namanya juga anak kelas 2. Yang penting mereka datang, mereka penyembahan juga sama saya, bagikan firman setiap minggu juga, itu akan bertumbuh. Luar biasa. Setiap kali datang, tulang aku udah baca firman, udah kasih laporan. Anak kelas 2 SD. Nanti mereka bertahun-tahun kalau setia, SMP mereka menjadi dahsyat. Itu dikerjakan oleh firman Tuhan. Maka itu yang saya cari. Ya, kalau cuma bikin gereja ya, contoh gereja tradisional merek X misalnya, atau gereja denominasi tertentu merek X misalnya. Kalau cuma ngumpulin orang berkumpul ya, kemarin saya bilang anak-anak itu, kalau pikiran orang yang penting tertanam di gereja lokal tertentu, kan orang perlu komunitas. Nanti kalau anaknya kalau seperti gereja tradisi pada
dasarnya mereka menyebut penyerahan anak itu dengan tardidi, atau kemudian sidi, atau orang tradisi katakan malua gitu ya, atau nanti kebutuhan pernikahan anaknya. Orang kemudian berdaftar di gereja karena sebuah keharusan untuk berbagai kepentingan yang itu-itu, bukan untuk mengenal Tuhan. Karena pada dasarnya mayoritas gereja tidak mendidik orang dalam kebenaran. Makanya Tuhan murka lewat nabinya. Orang ini menjalankan cuma keagamaan doang, tapi bukan betul-betul yang mencari Tuhan. Tapi di sini walaupun gak ada gedungnya, tapi betul-betul ditegakkan kebenaran. Itu yang saya cari. Sekalipun di media sosial katanya nggak ada seperti gedung gitu ya, saya nggak terlalu persoalkan itu. Kalau memang itu panggilan Tuhan dalam hidup saya akan bersyukur. Yang saya suka syukuri adalah melalui hidupku ada orang yang diubahkan, ada orang yang diselamatkan. Itu yang senantiasa membuat saya tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Sekalipun pelayanan tadi bukan sebuah cita-cita dalam kehidupan saya, tetapi itu adalah buah dari persekutuan dengan Tuhan. Kiranya dimengerti apa yang saya bagikan ini. Ya, tetap go deeper, lebih dalam. Semakin kejar Tuhan. Ada waktu doa, berlutut penyembahan gitu ya, supaya selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu ya kan, pergaulan itu mempengaruhi kita. Semakin kita bergaul dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya, dengan firman-Nya, kita semakin termarinasi oleh kebenaran itu, oleh persekutuan itu, sehingga kita menjadi seperti Dia. Orang seperti itu yang menurut pemahaman saya, itu yang saya lakukan, yang akan bersama dengan Tuhan, yang akan memuaskan hati Tuhan. Dan Tuhan katakan, hai hambaku yang setia. Ya, memprihatinkan kalau lihat orang-orang di sini, ya memang hanya beragama doang. Gereja tidak mengajarkan kebenaran. Salah satunya kan tentang peringatan neraka. Ya mereka hanya lakukan itu supaya ada peribadatan hari Minggu, supaya ada yang bentar lagi ada perayaan Natal. Itu doang sebatas agama. Itu sangat mengerikan. Saya tidak katakan bergereja itu gak penting-penting, tapi bukan itu yang terpenting. Tapi hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Ya, tetap semangat Pak, go deeper. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.